Sebelum masuk NBA, bocah Prancis ini sudah banyak dihujat karena nggak bisa lari, alergi defense, bahkan banyak yang mengira dia nggak akan diambil oleh tim manapun di NBA Draft 2025. Tapi sekarang dia justru berhasil mengukir rekor bergengsi yang nggak pernah bisa diraih oleh pemain manapun selama lebih dari 30 tahun terakhir sebagai seorang rookie. Dia adalah Maxime Renaud. Dalam 11 game pertama pada bulan Maret 2026, Max berhasil mencatat rata-rata 19,2 poin per game dengan persentase field goal 63,2%. Rookie terakhir yang bisa melakukan hal serupa cuma legenda NBA Shaq pada 1993. Tapi itu bukan satu-satunya pencapaian hebat yang diraih Max musim ini. Dia juga dinobatkan sebagai Rookie of the Month untuk bulan Maret. Tapi kalian harus lihat seluruh isi daftar pemenangnya. Cooper Flag, Con Knippel, Dylan Harper, FJ Edgecombe, semuanya adalah rookie yang dipilih di urutan 4 besar. Maxime Renaud, dia dipilih di urutan 42. Dengan kata lain, hampir semua tim NBA telah salah menilai potensi Max. Dan sekarang dia berhasil membuat mereka semua terdiam karena dia bisa bermain di level yang sama seperti rookie-rookie kelas atas tadi. Atau bisa dibilang, performanya malah jauh lebih impresif dibanding mereka. Karena cuma Max dan Fleck yang bisa mencetak setidaknya 30 poin dalam 2 game beruntun sebagai seorang rookie musim ini. Dan cuma ada total 7 rookie yang bisa melakukan hal serupa dalam 5 tahun terakhir. Tapi sebenarnya, sehebat apa sih seorang Maxime Renaud? Apakah dengan rekor-rekor dan capaiannya tadi membuatnya menjadi the next Nikola Jokic, pemain Eropa, MVP NBA yang dipilih di urutan pick 40-an sama seperti Max, yang kemudian jadi seorang superstar hingga legenda NBA? Atau semua itu cuma sebuah kebetulan karena Kings adalah tim terlemah di NBA? Ada banyak sekali aspek menarik dalam permainan Max yang akan gue bahas semua di video ini. Dan mungkin beberapa dari kalian juga belum familiar dengan nama dan talentanya. Karena sejak awal, dia selalu terjebak di bayang-bayang teman dekatnya yang selalu dibicarakan di seluruh dunia. Langkah pertama Max dalam membangun karir sebagai pebasket profesional dimulai pada tahun 2020. Saat itu, dia mengikuti camp pelatihan Nanterre 92, salah satu tim profesional di Paris. Usianya masih sekitar 16-17 tahun, tapi tingginya sudah mencapai 216 cm. Dengan begitu, Max bisa disebut sebagai sosok yang mencolok di sana. Tapi gimana jadinya kalau ternyata masih ada satu bocah lagi yang punya aura yang lebih gila dibanding Max di tempat itu? Bocah itu adalah Victor Wembanyama. Umurnya setahun lebih muda, tapi lebih tinggi 2 cm dari Max pada saat itu. Max dan Wemby akhirnya menjadi sepasang sahabat yang spesial. Keduanya sama-sama kutu buku, tapi ketika di lapangan, mereka adalah harapan dan masa depan basket Prancis. Meski begitu, sudah terlihat jelas kalau Wemby sudah berada di tingkatan lebih jauh dari Max. Kalian ingat video viral ini? Di sini, Wemby yang masih remaja sedang bermain 2 lawan 2 dengan Rudy Gobert. Max jadi rekan setim Wemby, tapi dia nggak pernah sekalipun jadi sorotan. Hanya Wemby yang bisa menunjukkan kemampuan ball handling, shooting, dan ngedangnya di depan seorang 4 kali Defensive Player of the Year NBA. Sedangkan Max, dia cuma bisa sekedar ngoper bola saja, seperti jadi asisten pribadinya Wemby. Begitu juga ketika mereka bermain untuk timnas Prancis. Max hanya bisa melihat Wemby yang konsisten mendominasi lapangan. Bahkan di Nanterre, Max hanya dipercaya untuk bermain di skuad U21 mereka. Berbeda dengan Wemby yang bisa tembus sampai skuad senior. Setelah semua ini, Max akhirnya mengambil salah satu keputusan besar dalam hidupnya, yaitu mengambil jalur yang berbeda dari Wemby dengan terbang ke Amerika dan bermain di NCAA. Max pun memilih Stanford University, karena setelah karir basketnya berakhir, dia punya cita-cita untuk bekerja di NASA. Namun yang terpenting untuk sekarang, harapannya adalah dia bisa semakin berkembang dan mendapatkan reputasi yang kuat sebagai prospek yang hebat. Tapi sedikit yang Max tahu, dia justru menghadapi realita yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya. Max sulit berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya karena belum jago berbahasa Inggris dan culture di sana pun berbeda jauh dengan di Prancis. Dan yang terjadi di lapangan jauh lebih mengkhawatirkan lagi. Dari yang awalnya mencatat rata-rata 12,8 poin dan 8,7 rebound per game di Nanterre, performanya langsung menurun drastis jadi cuma 4,5 poin dan 3,8 rebound per game di tahun pertamanya bersama Stanford. Produktivitasnya mulai meningkat setahun kemudian, tapi tetap masih di bawah standarnya. Max benar-benar kesulitan menemukan ritme dan jati dirinya di NCAA. Bagaimana bisa dia bermain sangat solid melawan pemain-pemain profesional di Eropa, tapi malah kewalahan saat melawan anak-anak kuliahan? Dan sebagai perbandingan, Wemby yang sedang bermain di liga teratas Prancis pada tahun yang sama sudah dinobatkan sebagai MVP termuda, top scorer, best defender, best young player, best blocker, dan memimpin timnya sampai lolos final sampai digadang-gadang jadi first overall pick. Situasi Max benar-benar terpuruk. Di titik ini, dia sudah terlihat gagal untuk memenuhi potensinya. Yang lebih banyak terekspos justru kelemahannya, bukan kelebihannya.
Namun ternyata hal semacam inilah yang paling dibutuhkan Max. Karena apa yang terjadi setelah itu bakal mengubah nasibnya selamanya. Para pelatihnya di Stanford akhirnya juga menyadari kalau ada yang salah dengan Max. Dia harus memperbaiki mental dan kebiasaannya. Mereka akhirnya menantang Max untuk jadi lebih konsisten. Setiap hari, dia harus bisa memasukkan 150-200 tembakan tambahan saat latihan. Dengan bantuan mereka, Max akhirnya jadi sosok yang lebih dewasa. Dia jadi lebih menghabiskan waktu lebih lama untuk latihan dibanding biasanya. Hasilnya sangat memuaskan. Di tahun ketiganya, performanya langsung meningkat drastis dengan torehan 15,5 poin dan 9,6 rebound per game. Max juga berhasil jadi pemain pertama sejak 2002 yang mampu mencetak 15 poin dan 15 rebound dalam 3 game. Kepercayaan diri dan ketegasan dalam permainannya jadi semakin kelihatan. Max akhirnya dinobatkan sebagai Pac-12 Most Improved Player atas perkembangannya yang impresif itu. Tapi ini baru permulaan saja, karena apa yang dia berikan di tahun terakhirnya jauh lebih menakjubkan. Max mencatat rata-rata 20,2 poin dan 10,6 rebound per game. Satu-satunya pemain di seluruh Amerika yang punya rata-rata setinggi itu pada musim 2024-2025. Dan kalau kita tambahkan juga total 67 3-poinnya dalam statistik itu, maka dia akan berdiri di samping Kevin Durant dan Carmelo Anthony dalam perolehan ini. Dari yang awalnya sulit menyesuaikan diri, sekarang dia bisa disandingkan dengan legenda NCAA sekaligus NBA. Apalagi dia adalah center, berbeda dengan KD dan Melo yang adalah seorang forward. Tapi masih ada capaian yang lebih hebat lagi dari itu. Dia memimpin wilayah ACC dalam total rebound dan berada di peringkat 2 dalam total point. Max juga berhasil mengumpulkan 25 double-double, terbanyak dalam sejarah Stanford dan terbanyak kedua di seluruh Amerika. Pada dasarnya Max adalah salah satu prospek terhebat di samping Cooper Flag, bahkan statistiknya juga lebih bagus darinya. Namun nasib mereka di NBA Draft sangat berbanding terbalik. Flag terpilih sebagai first overall pick, sedangkan Max malah merosot sampai urutan 42. Alih-alih melihat potensi terbesarnya, tim-tim NBA malah berfokus pada kelemahannya di sisi defense. Bukan pemain yang atletis, gak bisa loncat tinggi dan bereaksi cepat, bakal jadi makanan musuh di pick and roll. Gak bisa adu fisik lawan center yang lebih agresif. Cuma itu yang disorot dalam profil Max sebagai prospek. Sungguh tidak adil kan? Max yang kontribusinya jauh lebih produktif dibandingkan para rookie kelas atas malah diperlakukan seperti ini. Jadi apa yang Max lakukan setelah semua itu? Memasuki musim ini, Max sudah punya misi yang jelas, yaitu untuk tampil jauh lebih hebat dibanding rookie-rookie lain yang terpilih sebelum dirinya. Bagaimanapun, itu bukanlah suatu hal yang mudah dicapai, karena Kings menjadikannya sebagai center ketiga setelah Domantas Sabonis dan Drew Eubanks. Simpelnya saja, Max bakal jadi cadangan mati dan gak masuk rotasi. Tapi ternyata terjadi suatu hal yang gak disangka-sangka oleh Max. Sejak awal musim reguler, Sabonis sudah sering absen karena cedera. Hal tersebut membuat Eubanks menggantikan posisinya, dan Max otomatis masuk ke dalam rotasi sebagai center cadangan. Tanpa berlama-lama, Max langsung memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Di game melawan juara bertahan OKC Thunder pada 7 November 2025, Max berhasil mencetak 8 poin dan 10 rebound. Statistiknya memang belum terlihat semenarik itu, tapi ini adalah pertanda kalau Max bisa jadi rebounder yang solid di NBA. 3 minggu kemudian, Max mulai menunjukkan potensinya di sisi offense. Dia memang mau membuktikan kalau dia lebih hebat dibanding rookie lainnya. Tapi gaya permainannya sama sekali tidak terlihat seperti itu. Tembakannya selalu pas dan tidak terburu-buru. Entah itu floater atau dunk, dia tahu kapan harus memakai senjata-senjata itu menyesuaikan dengan defense lawan. Dia seperti sudah mengerti siapa dirinya di lapangan dan apa peran yang dia dapat. Di game ini dia mencetak 19 poin dan 4 rebound dengan akurasi field goal 63,6%. Sangat efisien. Ditambah dengan 25 poin, 6 rebound, dan 3 assist saat melawan Rockets pada 3 Desember, jajaran pelatih Kings mulai puas dengan apa yang mereka lihat dari Max. Dengan Sabonis yang bakal absen lama karena cedera meniskus, Max akhirnya dipercaya sebagai starter untuk pertama kalinya. Dan dia langsung merespon itu dengan double-double 12 poin dan 10 rebound melawan Miami Heat. Tapi menjadi seorang starter itu masih satu hal saja. Sekarang, apa yang akan Max lakukan jika timnya berada di situasi genting? Kita punya jawabannya di game ini. Saat itu, Blazer berhasil unggul sampai 18 poin menjelang akhir kuarter 4. Tapi Max masih belum menyerah. Dia berhasil membuat Kings tetap bertahan hidup dengan detail-detail kecil seperti membaca peluang di lapangan, membantu rekan setimnya dalam pick and roll, dan mencoba sekuat tenaga untuk mendapatkan offense rebound. Kings akhirnya berhasil memaksa Blazers untuk bermain di overtime. Meskipun akhirnya mereka kalah, Max telah menunjukkan tanda-tanda kalau dia bisa jadi all-star di masa depan. Karena di game ini, dia mencetak double-double, 29 poin dan 11 rebound. Sepanjang bulan Desember, Max mencatat rata-rata 15,5 poin dan 9,3 rebound per game. Sebagai perbandingan, ini statistik center-center yang dipilih di ronde pertama pada bulan yang sama. Selain dengan Derrick Queen, tingkat produktivitas Max dengan yang lain sangat timpang.
Max memang bukan pemain yang atletis, tapi dia tahu cara untuk tetap bersinar di lapangan, yaitu dengan bermain pintar, memanfaatkan timing dan feel yang tepat, serta selalu mencari posisi yang mudah untuk mencetak skor. Dengan itu semua, Max telah mendapatkan kepercayaan dari seluruh rekan setim dan pelatihnya. Tapi sayangnya, seluruh NBA masih ragu dengannya, karena namanya tetap tidak masuk ke dalam ajang Rising Stars. Tapi untuk sekarang, Max sudah kebal dengan semua disrespect itu. Dia tetap bermain efektif di lapangan, hook, floater, dan tembakan-tembakan lain dari sudut pandang yang berbeda dia lakukan dengan penuh percaya diri. Ketika ditugaskan untuk menjadi pick and roll man, Max bukanlah orang yang egois. Dia akan memasang tembok screen itu sampai pemain guardnya bisa lebih bebas untuk mengeksekusi strateginya di lapangan. Dan akhirnya tiba momen yang paling ditunggu-tunggu Max, yaitu berhadapan dengan Wemby, sahabatnya. Di pertemuan pertama mereka pada 21 Februari, 28 poin Wemby berhasil mengungguli 16 poin Max. Tapi di game berikutnya, ini yang Max lakukan. Renault inside, gets another one. Hayes. Over Wemby. Oh, I heard Max. Out to Renault. Great show and go. Maxine. 32 poin, 9 rebound, dan 3 assist untuk Max di game ini. Sedangkan Wemby cuma mencetak 18 poin, 8 rebound, dan 3 assist. Max sekarang memimpin seluruh rookie dalam total double-double. Dan jika dia terus bermain sehebat ini, gue yakin kemungkinannya untuk jadi bintang NBA dan franchise player Kings di masa depan jauh lebih besar. Dia memang masih punya kelemahan di sisi defense dan shooting, tapi dalam beberapa momen, Max telah menunjukkan kalau dia punya fondasi kuat untuk mengembangkan aspek-aspek itu. Meski perjalanannya penuh dengan rintangan dan hujatan, Max tetap berhasil menjadi pemain yang sangat produktif di NBA. Dan hanya perlu menunggu waktu saja bagi tim-tim lain untuk menyesal karena telah melewatkannya di NBA Draft. Itulah episode kali ini. Udah nggak zaman lagi bikin jersey berminggu-minggu di Easy Sportswear 4 hari jadi. Free design, bisa custom satuan. Harganya mulai dari 100 ribuan aja. Gas pantengin all shopnya ya. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.